Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini kembali lagi bersama saya di mata kuliah Hukum Lingkungan. Kali ini kita masuk di pertemuan ke-9 ya. Oke, untuk mata kuliah ini kita akan membahas terkait tentang kelembagaan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Di video pembelajaran ini saya tidak perlu detail menjelaskan terkait dengan macam-macam kelembagaan yang mana berlaku di Indonesia. Nanti di slide PowerPoint yang akan saya share ke teman-teman itu sudah lengkap pembahasannya. Jadi nanti silahkan dibaca beberapa instansi atau lembaga yang mengurusi terkait tentang lingkungan hidup. Bagaimana nanti untuk menegakkan lingkungan hidup yang ada baik di pusat maupun di daerah, terutama di negara kita, negara Indonesia. Sekarang ini mungkin saya akan jelaskan ringkas saja bahwa untuk penyelenggaraan atau kelembagaan dalam penegakan lingkungan hidup di Indonesia ini itu diatur secara jelas di dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Penegakan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kemudian dikuatkan dengan Perpres, Peraturan Presiden yang menerbitkan aturan nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian yang kedua ada juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P18/Men-LHK/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu untuk penambahan peraturan di dalam penegakan hukum lingkungan terkait dengan kelembagaannya. Nah, berkaitan dengan ini, pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Nah, salah satu upaya untuk kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan serta keseimbangannya itu dengan pembentukan kelembagaan. Kelembagaan ini sangat penting sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan para pelaku ekonomi pasar. Kemudian efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, perangkat hukum, dan peraturan perundang-undangan serta program-program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Begitu ya. Jadi urgensi dari adanya atau pembentukan dari kelembagaan, organisasi atau lembaga dalam penegakan lingkungan hidup ini itu sangat penting sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan para pelaku ekonomi di pasar dan mengefektivitaskan penegakan lingkungan hidup itu sendiri. Kemudian kelembagaan dapat dilihat dari instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, perangkat hukum, dan peraturan perundang-undangan serta program-program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97, di situ selain memuat wewenang pemerintah dalam mengatur kebijakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, tetapi juga berisi persyaratan penataan, penyelesaian sengketa, penyidikan, dan ketentuan pidana. Nah, persyaratan penataan lingkungan hidup di sini menjadi terbagi menjadi 4 bagian yang penting atau yang perlu dipertimbangkan suatu lembaga atau instansi pemerintah yang membawahi terkait tentang penegakan lingkungan hidup itu sendiri. Yang pertama tentang perizinan. Jadi setiap kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, untuk memperoleh izin melakukan kegiatan tersebut, kemudian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait tentang hal tersebut perlu ketika suatu instansi dalam menerbitkan suatu izin, lembaga atau instansi yang menerbitkan suatu izin yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua terkait tentang pengawasan.
Nah, terkait dengan pengawasan, di sini Menteri mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perundang-undangan Lingkungan Hidup. Untuk melakukan pengawasan tersebut, Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang. Sudah ada sendiri yang ditetapkan nanti pejabat yang berwenang. Kemudian sanksi administrasi. Sanksi administrasi di sini gubernur atau kepala daerah tingkat 1 berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab kegiatan yang melanggar perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Wewenang ini dapat diserahkan kepada bupati atau wali kota atau kepala daerah tingkat 2 dengan peraturan daerah tingkat 1. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang penting untuk penataan lingkungan hidup adalah audit. Di mana audit mutu lingkungan hidup, pemerintah mendorong penanggung jawab kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup. Seperti itu ya, 4 hal yang harus diperhatikan dalam penataan lingkungan hidup. Nah, kemudian berdasarkan dengan undang-undang yang lama, tidak secara eksplisit menyatakan struktur organisasi yang menangani lingkungan hidup. Nah, Kementerian Negara Lingkungan Hidup bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Juga mengkoordinasikan kegiatan seluruh instansi pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan kelembagaan ini, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup kemudian tumbuh atau dilahirkan. Itu yang pertama yang memunculkan atau yang mendasari kemudian muncul lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Pada tahun dengan keputusan Presiden nomor 2 tahun 2002 terkait tentang tugas dan kewenangan Bapeda, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, kemudian dialihkan ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Nah, kemudian nanti strukturalnya berbeda. Nanti bisa teman-teman pelajari seperti apa sistematika kewenangan yang mengatur. Selain itu, instansi pemerintah masih ada juga, selain instansi pemerintah masih ada lembaga swadaya masyarakat dan pusat studi lingkungan yang mana ikut berperan juga dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, itu poin yang penting. Selain instansi pemerintah, LSM dan PSL itu juga berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kemudian pilar pembentuk kelembagaan dari sudut fungsinya menggambarkan peran-peran dominan yang dapat menjadi pilihan atau menjadi titik berat lembaga yang dibutuhkan. Misalkan pilar tersebut itu harus adanya fasilitator, partisipasi, dialog dan kerjasama bagi masyarakat maupun antar institusi lainnya. Itu hal yang penting atau peran yang dominan dari kelembagaan tersebut. Yang pertama adanya fasilitator, partisipasi, dialog dan kerjasama baik bagi masyarakat maupun antar institusi lainnya. Kemudian penyedia informasi dan pengetahuan serta pengatur, pengawas dan evaluator yang sebenarnya dalam prakteknya kerap tidak disatukan dengan peran fasilitasi maupun sumber informasi. Jadi intinya lembaga yang dibutuhkan itu harus menitikberatkan atau mencakup ada pilar yang berkaitan dengan fasilitator partisipasi, dialog dan kerjasama baik bagi masyarakat maupun antar institusi lainnya, kemudian penyedia informasi dan pengetahuan. Itu yang paling penting bagaimana fungsi dari lembaga-lembaga yang telah dibentuk. Seperti itu ya. Jadi intinya kelembagaan lingkungan hidup sebenarnya yang sudah terbentuk merupakan inisiasi pemerintah yang mana pemerintah mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan di situ. Dan yang berhak mengawasi adalah instansi pemerintah maupun LSM, lembaga swadaya masyarakat, yang mana mungkin sekarang kita tahu bahwa kelembagaan lingkungan hidup sudah cukup berkembang dan kesadaran berlingkungan juga meningkat serta meluas. Namun mungkin masih ada kendala di sini yang mana fungsi dari lembaga tersebut masih bersifat pasif karena hanya berkembang di daerah-daerah tertentu seperti itu. Nah, penataan hukum juga masih tetap lemah, sedangkan instrumen alternatif yang menjerat perusahaan pun juga masih sangat lemah. Nah, itu nanti mungkin yang menjadi masih ada terkait tentang problematika. Tapi terkait dengan fungsi dan bagaimana strukturnya terkait dengan lingkungan hidup itu nanti akan ada di PPT saya yang saya share. Silahkan teman-teman pelajari dan pahami. Jika ada yang
ini ditanyakan, silahkan kita berdiskusi di forum e-learning Pes Unjani Jogja. Demikian yang dapat saya sampaikan di video pembelajaran kali ini, yang hanya singkat saja, yang mungkin nanti mencakup inti dari apa yang akan kita pelajari di materi ke-9 ini. Terima kasih, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.